Di dunia abad pertengahan, di mana makhluk setengah manusia mengancam keberadaan umat manusia, seorang anak desa yang dipilih oleh takdir mulai mengalami penglihatan aneh tentang onigiri dan sihir dari dunia yang bukan miliknya. Ini adalah kisah tentang Kai, seorang anak muda yang percaya bahwa jika dia berusaha cukup keras, dia akan mampu memanggil api. Dan jujur saja, kalian semua pernah percaya pada sesuatu seperti itu di suatu titik dalam kehidupan kita. Cerita dimulai di desa Lek, di mana para prajurit desa berusaha keras untuk mempertahankan rumah mereka dari monyet abu-abu atau kera. Salah satu prajurit muda itu adalah Kai. Kai sendirian berhadapan dengan seekor monyet raksasa dan memohon bantuan dari seniornya, Manso. Tapi begitu Manso datang, monyet itu malah menyerangnya terlebih dahulu, dan kemudian mengelilingi Kai bersama monyet-monyet lainnya. Saat itulah seorang pendekar pedang bernama Orha, putra tertua Moloch, yang memiliki kekuatan Dewa Tanah, datang dan bersiap mengalahkan monyet-monyet yang berani menginvasi wilayah manusia. Dengan mentidaktifkan lambang suci di wajahnya, membuktikan bahwa dia adalah pelindung yang dipilih oleh Dewa Tanah, Orha maju, dan dengan cepat mengalahkan setiap monyet, dan membuat Kai sangat keheranan melihat kemampuan luar biasa itu. Sementara monyet-monyet lainnya kabur dari pertarungan yang kalah ini, manusia menang, atau seperti kata Manso, mereka berhasil bertahan lagi untuk 1 hari. Penduduk desa akhirnya merasa lega. Sementara itu, beberapa tentara mulai mengambil inti buah, atau yang mereka sebut sebagai batu dewa, dari dalam tubuh monyet-monyet yang mati. Orha adalah orang pertama yang meminum isi dari salah satu batu dewa ini, dan setelah dia, yang lain juga berdoa kepada dewa mereka dan minum cairan di dalamnya, menghasilkan peningkatan total energi spiritual mereka. Ternyata, memakan inti dari batu dewa membuat seseorang lebih kuat dan meningkatkan energi spiritual mereka, seperti yang baru saja kita lihat. Jadi, Kai ingin yang lain, berharap bisa menjadi lebih kuat. Tapi Manso tidak mengizinkannya karena dia dianggap bukan siapa-siapa yang tidak pantas mendapatkan hak istimewa seperti itu, dan malah mengirimkan sisa batu dewa ke kastil, karena sebagian besar memang diperuntukkan bagi para penjaga seperti Tuan Orha. Menurut Master Bosco, membuat yang kuat menjadi lebih kuat adalah cara untuk menjaga kestabilan, dan dia memberitahu Kai bahwa dia harus menerimanya juga. Karena begitulah dunia ini berjalan, Kai, sebagai remaja, sudah menerima kenyataan bahwa prajurit biasa sepertinya harus menjadi lebih kuat tanpa mengandalkan jalan pintas, jadi dia tidak repot-repot lagi meminta bantuan kepada orang-orang tua. Malam itu, ada pesta perayaan di rumah kepala desa, di mana kepala Moloch, ayahnya Orha, berterima kasih kepada semua orang, karena telah sekali lagi melindungi tanah mereka dari serangan makhluk setengah manusia. Dia memulai pidato yang sangat panjang tentang betapa bersyukurnya dia kepada semua orang, yang hampir membuat Manso merasa kesal, yang pelan-pelan bicara sendiri untuk membiarkan mereka makan aja. Akhirnya, mereka beneran bisa makan, dan ada perbedaan jumlah makanan yang didapat setiap orang. Ternyata, yang banyak berjuang di perang dapat lebih banyak makanan, sedangkan yang tidak berjuang dapat sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Aku pikir itu adil di dunia yang sederhana, walaupun Kai tidak setuju dan pengen makan lebih banyak. Dan dia tahu dia cuma bisa makan lebih banyak kalau dia latihan, jadi lebih kuat, dan dapetin poin kontribusi lebih banyak. Dengan tujuan itu, dia mulai latihan malam itu juga, tapi dia begitu lemah sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengayunkan tongkat sebelum jatuh kelelahan. Dia bilang kalau dia cuma ada minggu ini karena dia super lapar dan teriak-teriak kalau dia pengen banget makan bola nasi. Saat itulah Manso muncul di depannya, bertanya apa itu bola nasi. Kai juga penasaran dan beralasan kalau kata itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia merasa rasanya enak banget, meskipun dia tidak yakin kalau itu benar-benar makanan atau bukan. Apa yang dia omongin tidak masuk akal buat Manso, atau bahkan buat dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk tidak mikirin itu lagi, dan bilang ke Manos lihat ke kuburan di depan. Bagian yang bersih dan terawat adalah milik mereka yang punya keluarga, sementara makam di bagian belakang adalah untuk orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, seperti Kai. Dia bilang bahwa orang-orang seperti dia tidak akan pernah diingat. Tidak ada yang akan menangisi mereka, tapi dia tidak mau itu terjadi. Dia ingin keberadaannya diingat. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjadi kuat, agar bisa bertahan di kehidupan ini. Tapi ada sesuatu di pikirannya yang terus berbisik bahwa dia butuh kemampuan ajaib untuk benar-benar menjadi kuat. Dan saat dia berbagi pemikiran ini dengan Manso, orang itu mulai curiga kalau anak itu mungkin kepalanya terbentur saat perkelahian dengan monyet tadi.
Sementara itu, di kastil, Orha dan saudara perempuannya, Gose, sedang berdebat. Yose ingin belajar bertarung sedikit saja supaya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi Orha tidak setuju. Dia tidak mau, dia bilang kalau tidak ada perempuan di keluarganya yang pernah belajar bertarung. Orha tipe orang yang percaya kalau perempuan cuma dilahirkan untuk urusan dapur saja. Dan Jose tahu kalau dia tidak bisa mengubah cara pikir Orha yang kuno itu, jadi dia tidak mau memperpanjang masalahnya. Di desa, Kai lagi asyik latihan main-main sama Manso. Tapi ketika Manso berhasil memukul dengan keras, terjadi sesuatu yang aneh. Saat Kai mulai jatuh ke tanah, tiba-tiba dia merasa tenggelam di dalam air. Lalu, ada ledakan api yang mengalir melalui tubuhnya, dan sekelilingnya berubah menjadi Jepang masa kini. Saat dia membuka matanya, dia benar-benar bingung dengan apa yang dilihat, dan bertanya-tanya, apakah dia baru saja dipindahkan ke dunia isekai. Dia terus-terusan jatuh, sambil mengayun-ayunkan tangan, mencoba meraih udara, ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh melilit tangannya. Saat itulah dia bangun dari mimpi aneh itu, bilang kalau apa yang dia rasakan adalah sihir. Tapi sebenarnya, dia tidak tahu apa arti kata sihir itu. Manso kelihatan khawatir, tapi Kai mengabaikannya, bilang kalau dia baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, kenapa dia terus mengalami ingatan-ingatan yang dia sama sekali tidak ingat. Ternyata, hal-hal seperti ini sudah sering terjadi padanya, dan dalam salah satu ingatan aneh itu, dia melihat banyak bola nasi untuk pertama kalinya. Untuk sekarang, dia bilang ke dirinya sendiri bahwa ini cuma imajinasi aja, tapi dalam hati dia berharap kalau sihir yang dia rasakan ini bisa jadi kemampuan ajaib yang dia butuhkan buat jadi lebih kuat. Di kastil, ada seekor elang pengantar pesan yang datang bawa kabar buat Moloch bahwa ada gerombolan orc muncul di barat, dekat desa Banya. Ayahnya Orha khawatir kalau para prajurit tidak dapat istirahat, karena sekarang mereka harus melawan orc setelah baru aja selesai bertempur. Tapi Orha yang berhati dingin percaya kalau mereka cuma melakukan tugas mereka dan harus membela tanah tanpa banyak tanya. Ayahnya merasa terganggu dengan respons ini. Sementara itu, di kamp tentara, Kai terus memikirkan tentang sihir api. Saat dia tetap terjaga memikirkannya, Manso bertanya, apa yang sedang dipikirkannya? Manso penasaran kenapa Kai belum tidur. Dia kemudian bercerita tentang seorang biksu yang tinggal di tempat gelap tanpa api. Untuk mendapatkan api, si biksu harus memproduksi api dari jarinya, yang kemudian dia gunakan sebagai cahaya. Mendengar cerita ini, Kai sangat bersemangat. Bayangan tentang hal itu membuatnya terdiam. Keesokan paginya, Kai bergegas ke tempat rahasia untuk mencoba teknik jari api yang pernah dia dengar sebelumnya. Dia percaya bahwa dia bisa melakukannya jika dia bisa menyalurkan energi spiritual dalam dirinya. Baginya, mengumpulkan cukup energi spiritual bisa menyalakan api itu. Sayangnya, usahanya sia-sia dan dia mencoba berulang kali, tetapi tidak mendapatkan hasil yang positif. Karena cara itu tidak berhasil, dia mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan energi spiritual yang cukup. Dia merasakan ada aliran energi spiritual di dadanya dan mencoba menembakkan api dari situ, tapi tetap tidak berhasil. Di tempat lain, para orc sedang menyerang para prajurit yang lemah dan menggunakan tubuh mereka sebagai pijakan. Di kamp prajurit, para prajurit menyadari bahwa para orc itu mengawasi mereka dari dalam hutan. Karena itu, mereka mengirim beberapa prajurit untuk berjaga di hutan. Tak lama kemudian, mereka merasakan kedatangan para orc dan memberitahu yang lain sambil mengambil posisi untuk bertahan. Setelah itu, mereka menyerang para orc, yang langsung balas menyerang mereka. Kai memimpin serangan dan langsung menusuk salah satu orc di bagian jantung. Tepat saat itu juga, sebuah tubuh tak bernyawa dilemparkan ke arahnya, membuatnya terjebak di tempat dan tidak bisa membela diri dari orc besar yang sekarang mendekatinya. Orc itu hampir saja mengirimnya ke dunia bawah, tapi tiba-tiba banyak anak panah melayang dan menjatuhkan orc tersebut. Untungnya, Manso datang tepat waktu bersama beberapa prajurit lain untuk menyelamatkan nyawanya. Serangan itu membuat kakinya terluka. Karena hal ini, Manso membantunya berdiri. Mereka berbalik dan melihat ada beberapa orc mengintai di belakang mereka. Kai meminta Manso untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri. Menganggap ini sebagai lelucon, Manso tetap membantunya, dan mereka berdua berusaha mencari tempat aman. Untuk membantu rencana pelarian mereka, para prajurit lain memutuskan untuk berpencar. Meski begitu, ada satu orc besar yang terus mengikuti mereka,
Dan Manso menyadari kalau orc itu sengaja mengikuti mereka perlahan untuk menikmati memburu mereka. Menyadari bahwa Manso tidak seberani yang dipikirkan, dia terpaksa meninggalkan Kai dan menyelamatkan diri. Kai ngerti banget situasinya sendirian, dia pakai tombaknya buat menjauh dari pisau daging tajam milik orc. Dengan tekad kuat, dia terus meyakinkan dirinya kalau hari ini dia tidak akan mati. Setelah beberapa saat, dia sadar kalau kabur tidak akan berhasil, jadi dia balik badan dan hadapi orc itu langsung. Awalnya orc itu sembunyi di hutan, tapi Kai suruh dia keluar dari persembunyiannya. Awalnya orc tidak mau keluar, tapi pas Kai mau pergi, orc itu lempar pisau dan kena bahunya. Setelah itu, orcnya keluar dari hutan dan langsung mencekik leher Kai. Meskipun sedang dipegang erat, Kai tetap bertekad bahwa dia tidak akan mati hari ini. Dia mencoba menyalurkan energi spiritualnya untuk mengeluarkan api dari jarinya, tapi meskipun ada percikan yang terlihat, itu masih belum berhasil. Semangat kuat untuk bertahan akhirnya memungkinkannya menyalurkan energi spiritualnya dan meledakkan wajah orc yang burik itu. Ini membuat orc tersebut pingsan, dan Kai senang karena sekarang dia memiliki sihir api. Sementara itu, Orha menghadapi beberapa orc sendirian dan dengan tangan kosong. Dia benar-benar menghantam kepala orc ke tanah dengan satu tangan. Melihat betapa kuatnya dia, orc lainnya mundur untuk keselamatan mereka. Para prajurit lain bersama Orha mencoba mengejarnya, tapi Orha dengan cepat mendahului mereka dan mengejar para orc itu. Salah satu prajurit berusaha mengejar Orha, tapi dihentikan oleh yang lain. Kembali ke medan perang dengan Kai, saat dia berbalik untuk pergi, dia melihat tangannya masih terbakar dan langsung panik. Semua cara yang dia coba untuk memadamkan api tidak berhasil, dan tak lama kemudian dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Faktanya, api yang masih menyala membuat energinya terkuras, dan dia mencoba segala cara untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu, orc mulai sadar kembali dan perlahan mendekatinya. Saat itu juga, dia menemukan cara untuk menutup aliran energi spiritual yang ada di dalam dirinya. Setelah melakukannya, api pun berhenti menyala. Tapi sayangnya, sudah terlambat, karena orc menangkapnya saat dia lemah dan perlahan membawanya ke tepi jurang. Menyadari bahwa dia akan segera pergi ke alam baka, dia memastikan tidak pergi sendirian. Tepat sebelum orc melemparnya ke jurang, dia mengeluarkan pedangnya dan menebas dada orc itu, seperti mengundangnya ikut dalam perjalanan ke dunia bawah. Setelah jatuh, mereka berdua Kai berhasil selamat dari jatuh dan keluar dari air dengan pisau di tangannya. Tapi energinya masih sangat lemah, jadi dia harus cepat bertindak kalau mau bertahan. Dia lihat tubuh orc di dekatnya, dan kali ini benar-benar sudah mati. Jadi, dia pakai pisaunya buat motong, dan ambil batu dewa orc itu. Minum cairan dari batu dewa ini bisa bantu dia dapatkan energinya kembali. Jadi, tanpa ragu, Kai langsung telan semuanya. Begitu energi spiritual mulai mengalir dalam tubuhnya, Kai sudah mulai merasa lebih baik. Dia pun rebahan di bawah pohon buat istirahat. Sekarang setelah dia punya waktu untuk berpikir, dia sadar kalau ini pertama kalinya dia minum batu dewa penuh. Energi spiritualnya udah aman, tapi bahunya yang terluka masih berdarah banyak, jadi dia yakin kalau dia masih siap buat mati di sini. Tapi sisi positifnya, setidaknya dia bisa mati sambil lihat matahari terbenam yang cantik. Di desa, semua prajurit sudah pulang dari pertempuran dan siap-siap buat merayakan kemenangan mereka lawan orc. Tapi Manso lagi tidak semangat. Salah satu prajurit lain lihat Manso kelihatan sedih, jadi dia datang dan bilang supaya Manso jangan bersedih. Saat itu, dia sadar kalau Kai tidak ada di Sekedar, dan menurutnya itu aneh, karena Manso dan Kai biasanya selalu bareng. Butuh beberapa detik, tapi akhirnya dia sadar kalau mungkin Kai sudah meninggal. Tapi bukannya menghibur Manso, dia malah bilang supaya Manso melupakan Kai saja, karena Kai tidak berharga. Kai semalaman pingsan di bawah pohon, dan pas bangun pagi, dia kaget ternyata dia tidak meninggal. Malah, dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Kakinya yang patah sudah sembuh, dan luka di bahunya juga sudah menutup. Dia senang dengan hasilnya, tapi juga bingung, karena minum batu dewa tidak seharusnya bisa menyembuhkan luka parah dalam semalam. Kai merasa mungkin ada hubungannya dengan dinding di belakangnya, jadi dia melihat dan menyadari kalau itu batu dengan banyak tulisan di atasnya. Dia mencoba melihat tulisan-tulisan itu, tapi banyak tanaman rambat yang menghalangi, jadi Kai pakai sihir apinya buat membakar semuanya. Tapi, kekuatannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, jadi Kai terlempar ke seberang lembah. Saat dia bangun lagi, dia melihat bayangannya di air, dan dia kaget melihat ada lambang dewa di wajahnya.
Dia tahu ini tanda dari penjaga, tapi beberapa saat kemudian tato itu hilang, jadi dia pikir mungkin cuma khayalan aja. Dia jalan balik ke batu besar itu buat lihat tulisan-tulisan di situ, tapi sayangnya, dia tidak mengerti bahasanya. Jadi, dia menyerah, dan rencananya mau balik ke desanya. Dia nemu tebing yang kayaknya bisa dipanjat, jadi dia mulai pegangin batu-batu buat kabur. Tapi, tiba-tiba aja lambang dewa di tubuhnya muncul lagi, dan dia tidak sengaja hancurin batu yang dia pegang. Dia jatuh lagi ke lembah itu. Awalnya dia pikir batunya yang lemah, tapi pas dia pegang batu lain, dia juga bisa hancurin dengan gampang. Dia sadar kalau dia dapat kekuatan super setelah minum batu dewa itu. Kai senang banget sama hal ini. Tapi pas lagi rayain itu, dia dengar suara yang suruh dia pergi. Dia tidak mau tahu itu dari mana, jadi dia langsung manjat tebing secepatnya. Pas sudah sampai di atas, dia kaget banget karena itu terasa gampang. Dia jadi lebih senang sama kekuatan barunya ini, tapi juga mikir apakah ini beneran kekuatan perlindungan dari dewa. Katanya, lambang suci sebagai simbol pelindung itu dikasih sama dewa-dewa tanah, tapi Kai tidak ingat pernah dapat kekuatan dari dewa. Mungkin itu terjadi pas dia tidak sadar, tapi sampai Kai tahu semua detailnya, lebih baik dia rahasiain dulu dari warga desa lainnya. Di desa, Manso baru saja selesai bikin makam buat Kai, tapi tiba-tiba Kai muncul lagi kayak tidak ada apa-apa. Manso senang banget lihat Kai balik, dan semuanya balik normal lagi. Kai mulai kerja seperti biasa, tapi sekarang dia jadi jago banget. Seharusnya dia cuma mencangkul sedikit, tapi tiba-tiba seluruh ladang udah selesai, dan dia tidak kelihatan capek sama sekali. Kai sempat panik karena takut tanda dewa di tubuhnya kelihatan, tapi setelah berkaca di air, dia sadar rahasianya aman. Logo itu mungkin muncul, cuma pas dia lagi berusaha keras banget lakuin sesuatu. Jadi selama dia tidak kerja terlalu keras, dia bakal baik-baik aja. Yang lain nanya ke dia, ada apa? Karena dia kelihatan lebih kuat dari sebelumnya. Kai tidak bisa mikir alasan, jadi dia jujur aja bilang kalau dia minum batu dewa dari orc yang dia kalahin. Yang lain kaget banget dengar itu, karena biasanya prajurit biasa kayak mereka tidak bisa minum batu dewa penuh. Tapi, karena Kai terluka dan hampir mati, dia tidak punya pilihan lain. Malah, pas dia balik ke desa, dia harus minum batu dewa dari hampir 40 orc yang dia temuin di medan perang. Jadi sekarang yang lain paham kenapa Kai bisa sekuat itu. Dan Manso kasih selamat ke Kai karena berhasil balik dengan selamat. Sementara itu, ada perempuan desa namanya Elsa. Dia sering banget mandangin Kai, sampai teman-temannya jadi godain dia. Di sisi lain, di desa, Putri Jose pergi ke gudang buat ketemu sama orang yang periksa persediaan. Dibilang kalau semua persembahan buat kuburan udah siap, jadi Putri Jose bisa pergi bersih-bersih kuburan kapan aja. Pagi-pagi banget, Kai lagi latihan sihir api, dan sihirnya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, pas dia lagi sibuk, Jose datang dan nanya kenapa dia kelihatan mencurigakan banget. Kai tidak bisa bantah perintah langsung dari sang putri, jadi dia cereda soal kemampuannya mengendalikan api. Tapi Jose kayaknya tidak terlalu kaget, karena dia pernah dengar tentang kemampuan serupa sebelumnya. Biasanya, orang yang punya kemampuan kayak gini berasal dari keluarga khusus atau para biksu, jadi Kai ini bisa dibilang kasus yang jarang. Apalagi dia kelihatan tidak capek sama sekali meskipun udah pakai banyak energi spiritual. Jose ingat pernah dengar gosip kalau Kai tiba-tiba jadi lebih kuat setelah makan banyak batu dewa. Jadi, dia pasti punya energi spiritual lebih banyak dari orang biasa. Jose minta Kai untuk latihan bareng, dan dia tidak bisa nolak, jadi beberapa menit kemudian, mereka udah bertarung pakai tombak latihan. Kai mungkin sekarang lebih kuat dari sebelumnya, tapi Jose itu seorang penjaga, jadi dia tidak bisa kalahin Jose tanpa usaha ekstra. Dia juga tidak mau secara tidak sengaja nunjukin lambang sucinya kalau terlalu berusaha, jadi dia harus hati-hati. Setelah duel selesai, Kai pergi ke sumur buat ambil air, dan dia beneran kaget karena bisa selesaikan latihan dengan mudah. Padahal dia menahan diri supaya lambang sucinya tidak ketahuan. Itu artinya, dia sangat kuat sampai-sampai orang yang punya pelindung seperti Jose pun tidak ada harapan kalau harus melawan dia dengan kekuatan penuh. Pas banget, Jose minta tolong diambilin air, jadi Kai buru-buru balik ke dia. Waktu Jose lagi cuci muka, Kai tanya, apakah semua orang yang punya pelindung itu sama kuatnya? Jose bilang kalau dia sebenarnya termasuk yang lemah, karena ayah dan kakaknya jauh lebih kuat darinya. Kekuatan orang yang punya pelindung tergantung dari perlindungan dewa tanah mereka, tapi orang itu juga harus latihan sendiri biar tambah kuat. Dan untuk soal latihan, Jose itu kurang banget. Sebenarnya, dia tidak perlu latihan karena perempuan di desa ini tidak wajib ikut bertarung.
Tapi, sebagai pembawa penjaga, dia punya tanggung jawab buat melindungi orang-orang di desa ini saat perang, jadi dia juga harus jadi lebih kuat. Selain itu, tugas pembawa penjaga bukan cuma buat menang perang aja. Kai bingung, tapi sebelum dia bisa nanya lebih lanjut, suara ayam berkokok bikin orang-orang bangun pagi, dan Jose sebenarnya tidak boleh ada di sini, jadi dia harus balik ke kastil sebelum ada yang lihat. Sebelum pergi, Kai nanya ke Jose apakah dia bisa jelasin maksudnya waktu bilang kalau pembawa penjaga lebih dari sekadar menang perang. Jose mulai suka sama Kai, jadi dia pengen banget jelasin semuanya ke Kai. Tapi sayangnya, itu melanggar aturan. Jadi, dia malah nanya ke Kai, mau tidak ikut dia bersihin makam bulanan. Dewa tanahnya Jose ada di desa Eda, jadi dia bakal siapin semuanya biar Kai bisa ikut. Pas udah sampai sana, Jose bisa jelasin semuanya. Kai setuju buat balik lagi, jadi beberapa hari kemudian, Jose bareng Kai dan beberapa tentara lain pergi ke desa Eda. Mereka ditugasin buat jaga Jose kalau ada apa-apa, soalnya tempat ini rada berbahaya. Tapi para tentara ini merasa aneh. Kenapa mereka yang dipilih buat kawal Jose? Padahal biasanya tugas ini diurus sama regu lain. Salah satu tentara di pasukan Kai dengar gosip kalau Jose minta secara khusus biar Kai ikut sama dia, makanya seluruh tim dapat tugas ini. Dia tanya ke Kai apakah itu benar dan Kai hampir menjawab, tapi Manso langsung memotong dan bilang ke yang lain buat biarin Kai sendiri, karena tidak mungkin sang putri tahu siapa dia. Akhirnya, mereka sampai di desa Eda dan Kai kaget banget, ternyata cuma tinggal puing-puing. Desa itu dulu diserang monster beberapa tahun lalu, jadi penduduknya terpaksa ninggalin tempat itu. Tapi, masih ada batu nisan di sini, dan tugas mereka untuk merawatnya atas nama Dewa Tanah. Walaupun kekuatan Dewa Tanah di desa ini sudah menurun banget sampai tanahnya jadi tandus total. Pas banget, Jose datang dan bilang dia mau keliling desa, karena butuh penjaga buat nemenin dia. Cowok itu langsung nawarin diri buat temenin Jose, tapi Jose bilang dia sebenarnya mau Kai yang nemenin. Kai dan Jose mulai jalan-jalan keliling desa, dan pas mereka sampai di kebun bunga kecil, Jose berlutut dan mulai berdoa. Kai pengen nanya Jose lagi NGA Pain, tapi Jose butuh suasana yang benar-benar tenang, jadi dia minta Kai buat diam dulu. Tiba-tiba, aura merah keluar dari tubuh Jose, beserta bunga-bunga, dan setelah selesai, dia menjelaskan kalau dia cuma berdoa supaya Dewa Tanah memberi berkah di sini. Ini pekerjaan yang cuma bisa dilakukan oleh penjaga yang terikat dengan Dewa Tanah, tapi karena desa ini ditinggalkan, roh Dewa Tanahnya jadi sangat lemah, yang juga bikin dia tidak sekuat saudara atau ayahnya. Sementara desa Lek bisa menumbuhkan banyak tanaman bagus berkat kekuatan ayahnya, dia cuma bisa menjaga kebun bunga kecil ini dengan kekuatannya. Karena alasan ini, ayahnya Jose tidak pernah berhenti latihannya, karena kalau dia membiarkan dirinya jadi lemah, maka itu akan jadi akhir dari desa Lek secara keseluruhan. Meskipun Dewa Tanah memberi kekuatan pada para pelindung, kekuatan itu tergantung seberapa kuat orangnya, makanya semua pelindung harus latihan dan minum banyak batu dewa. Kai dan Jose akhirnya balik ke kelompok, dan waktunya mereka membersihkan batu nisan. Jadi mereka semua turun ke reruntuhan, sementara beberapa tentara tetap berjaga. Saat Kai dan Jose membersihkan batu nisan, Kai memperhatikan dengan seksama, dan dia sadar kalau batu ini sama dengan yang dia lihat di lembah. Dan ketika dia menyentuh tulisan di batu ini, semua kata-kata langsung diterjemahkan di kepalanya. Tulisan itu menyebut nama Dewa Tanah yang batu nisannya ada di sini, jadi Kai mengelilingi ke sisi lain untuk membaca lebih lanjut, tapi entah kenapa dia tidak bisa membaca bagian teks ini. Dia bisa memahami kata-kata seperti perjanjian dan kuil, tapi kata-kata itu tidak membentuk kalimat lengkap, jadi dia tidak tahu artinya. Jose melihat Kai berbicara sendiri, jadi dia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kai mau bilang sesuatu, tapi kemudian terkejut melihat belahan dada Jose, jadi dia memalingkan wajah dan tetap diam. Tiba-tiba, tentara datang dan kasih tahu kalau sekelompok kera menuju ke arah sini. Semua langsung lari keluar dan sembunyi di kuburan, tapi sebelum bisa pergi, kera-kera itu sudah muncul. Jadi Captain suruh Kai dan Manso buat bawa Jose balik ke desa, sementara yang lain tahan para kera. Tapi pas Kai dan yang lain lagi kabur, dua kera menghadang jalan mereka. Manso maju buat lawan kera-kera itu. Tapi, kera itu malah injak-injak taman bunga yang Jose jaga dengan susah payah. Karena marah banget, Jose keluar dan bilang kalau dia akan bunuh kera itu buat balas dendam. Awalnya, kera itu takut lihat tatonya Jose,
Tapi dia hampir tidak punya pengalaman bertarung, jadi dia gemetaran karena takut. Begitu si kera sadar kalau dia masih pemula, si kera langsung mau menyerangnya, tapi Kai datang dan menebas dada si kera. Kai kemudian melihat kera kedua menyerang kelompok Manso, jadi dia mengambil kapak di lantai dan menebas bahu kera kedua itu sebelum melompat ke udara dan menusuk kepalanya. Semua orang kaget karena Kai bisa mengalahkan kera-kera itu dengan mudah, tapi Jose sangat terkejut karena untuk sesaat dia melihat pelindung dengan tato di wajah.